Pagi ini kita diberi hidayah untuk berkumpul bersama di tempat ini jam yang sama, yaitu 8.30, di mana jam ini setiap hari Minggu pagi duduk di tangga sebelah sana ada acara tausiah, dan sebelumnya ada acara jalan kaki dan senam di tempat ini setiap hari Ahad. Bagi Bapak dan Ibu yang hari ini hadir tapi belum pernah merasakan nikmatnya senam bersama, nikmatnya jalan bersama, nikmatnya tausiah tiap pekan hari Ahad pagi, silahkan dicoba Ahad depan. Mari kita nikmati, karena apalagi yang mau kita nikmati di hari-hari senior ini. Saya tidak sebut tua, apalagi saya bilang ujur, tidaklah. Nikmati sendiri saja. Tapi yang jelas bahwa Bapak Ibu sekalian, kenikmatan sebentar ya, tidak bisa dikasih sebentar. Jadi kenikmatan kita pagi ini adalah diberi hidayah, diberi sehat, diberi keringanan kaki untuk datang ke tempat ini. Mengapa biasanya yang namanya HPITB itu memiliki moto, lihat di punggung daripada masing-masing, sehat, semangat, bahagia, dan bisa tersenyum. Sehat, semangat, bahagia, bisa tersenyum itu adalah sesuatu bagi kita di umur senior ini. Tetapi pagi ini di acara ulang tahun yang ke-7 HPITB ini diberi judul yang berbeda. Ada 4S. Sehat, selalu sehat, semangat, dan sakinah. Kenapa tiba-tiba muncul sakinah? Dari kemarin banyak yang bertanya. Karena pagi ini saya akan memberi ceramah tentang sakinah. Loh, ini kan senior semua. Biasanya kita dengar sakinah, mawadah, warohmah kalau ibu dan bapak pada saat tuh kan langsung semua saat menikah katanya gitu. Sakinah, mawadah, warohmah hanya didengar saat ada tausiah, khutbah nikah gitu ya. Tidak, saya ingin buka apa itu yang dimaksud dengan sakinah, mawadah, warohmah, terutama untuk kita yang sudah senior ini. Mari kita lihat, saya sengaja membuat 4 poin ini supaya pendek waktunya. Pertama, saya ingin menyampaikan, kita tidak terasa, sudah ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun berkeluarga. Tetapi ada juga di antara anggota HPITB ini yang baru 1 tahun. Mana yang baru 1 tahun? Nah, yang baru 2 tahun ada. Di HPITB ini dianjurkan bagi mereka yang sendiri di rumah daripada sendiri, mari berdua. Maka jadilah di sini ada yang baru nikah setahun ini, 2 tahun ini di antara anggota HP. Bagus kan? Minimal malam hari kalau ada yang ngetok pintu tidak takut. Minimal kalau belanja cukup 1 untuk berdua dan seterusnya. Alhamdulillah sudah ada. Silahkan diteruskan. Jadi yang dimaksud keluarga itu bukan hanya suami atau istri. Wah, saya katanya sudah ditinggal suami atau saya sudah ditinggal istri. Tenang. Karena yang dimaksud keluarga itu yang tertulis seperti halnya urusan waris, ke atas, ke samping, dan ke bawah. Siapa keluarga itu? Selain suami dan istri, anak juga keluarga, cucu juga keluarga, bapak juga keluarga, ibu juga keluarga, paman juga keluarga, tante juga keluarga. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sakinah, mawadah, warohmah ini dalam tatanan keluarga. Khusus untuk kita-kita di HPITB, maka yang dimaksud dengan keluarga adalah kita secara bersama adalah satu keluarga besar, Himpunan Purnabakti Institut Teknologi Bandung. Begitu. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai,
Dari mana kata samawa atau sakinah mawadah marohmah yang selalu saudara ucapkan kalau ada yang menikah, semoga samawa, sudah aja. Itu diperoleh dari An-Nisa ayat ke-21. Saya mulainya dari An-Nisa dulu. Bukan dari Arum, nanti samawanya dijelaskan di Arum. Tapi saya akan bacakan dulu An-Nisa ayat ke-21 untuk mengingatkan kita. Wa kaifa, kaifa itu bagaimana? Wa kaifa ta'khudunahu, kamu akan mengembalikannya. Ini dalam rangka bagaimana kamu bisa menceraikan istri kamu, itu bahasanya. Atau bagaimana kamu bisa mengembalikan, bukan hanya menceraikan kepada orang tuanya, tapi bagaimana bisa kamu mengembalikan atau menarik kembali, dibalik kalau ada harta yang sudah kita nikmati bersama suami istri. Bagaimana kamu bisa mengembalikan atau mengambilnya kembali? Wa qad afdo ba'dukum ila ba'din, padahal kamu telah menggauli satu sama lain. Wa akhadna minkum misaqon golido, dan mereka pun telah membuat perjanjian yang kuat. Perjanjian kuat yang antara suami dan istri yang selalu disampaikan pada khutbah nikah itu mengakibatkan kita bersama-sama di dalam satu keluarga. Kalaupun suatu hari nanti harus ada yang bercerai karena berbagai sebab, maka tidak berhak kita mengambilnya kembali apa yang telah diberikan. Kalau pernah satu rumah bersama, maka rumah tidak boleh diambil oleh saudara, hei para lelaki. Nah, kalau pernah satu motor bersama, tidak bisa motor itu menjadi hak lelaki. Kalau pernah kita memiliki mobil tidak bisa berhak. Oleh karena itu, kalau terpaksa kemudian kita harus bercerai, maka kemudian kita kenal ada yang namanya gonogini itu. Walaupun tidak ada di dalam Al-Qur'annya, tetapi dari kalimat ini mau mengatakan apa yang telah dinikmati bersama, maka harus dinikmati seterusnya oleh mantan istri kita. Dari mana asalnya ini? Dibaca di ayat sebelumnya, di ayat ke-20-nya, di situ dikatakan, jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, mohon maaf Kang Cakim, ini bukan ke Kang Cakim. Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, kalau berani, gitu ya. Sedangkan kamu telah memberikan salah seorang di antara mereka harta yang banyak sebagai mahar ataupun yang dipakainya, janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata? Artinya di ayat 20 yang tadi disambung dengan ayat 21, kaifa, bagaimana kamu mau mengambilnya kembali sementara kamu sudah saling bergaul satu sama lain? Oleh karena itu, kita bertanya lagi, kok bisa orang yang sudah menikah itu kemudian bercerai, padahal sudah didoakan sakinah, mawadah, warohmah. Dari mana sakinah, mawadah, warohmah itu? Itu tadi saya katakan dari Arum ayat 21. Tapi mari kita lihat kalimat terakhir dari ayat An-Nisa ayat ke-21. Yaitu yang mengatakan di situ adalah sebuah perjanjian yang kuat. Perjanjian yang kuat ini adalah ibadah yang paling panjang. Coba kalau saudara sholat saudara paling 3-5 menit. Apalagi yang sudah pada pinter seperti Pak Nende 2 menit selesai. Tapi yang belajar seperti Pak Carya mungkin baru 10 menit selesai begitu. Sholat tidak lama, 3-5 menit. Puasa berapa lama puasa? Tuh ada yang bilang sebulan, hebat puasa sebulan, atau keburu maut. Puasa mah tidak 14 jam, 16 jam puasa mah. Dari subuh sampai maghrib gitu. Nah, jadi puasa kira-kira hanya beberapa jam, sholat hanya beberapa menit, menikah itu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kita dalam rangka beribadah sampai kita mati. Bayangkan ibadah yang terpanjang adalah menikah. Oleh karena itu, bila terpaksa bercerai karena berbagai sebab yang tidak perlu dibicarakan, muncullah tadi namanya pembagian harta yang kita sebut sebagai
harta gonogini itu. Jadi tidak ada cerita, ini mas saya yang berusaha, ini milik saya, kamu mau pulang aja ke ibumu. Nggak ada itu. Hati-hati, Al-Quran telah menyatakan di dalam Ar-Rum ayat ke-21. Nah oleh karena itu, mari kita buka doa-doa yang sering disampaikan. Doa kepada orang menikah itu bukan sebetulnya bukan samawa, bukan sakinah mawadah marohmah. Doa itu barokallahu laka. Barokallahu laka itu barokallahu, Allahunya itu sebagai fa'il, jadi Allah yang memberikan barokah laka kepada kamu. Jadi ketika kita mendoakan orang yang menikah, Allah memberkahi kepadamu, wa barokah alaika, memberikan keberkahan atas kamu. Bedanya di mana? Atas kamu itu kalau kalian dalam keadaan sulit. Kalau keadaan sulit pun Allah memberikan barokah kepada kamu, makanya disebut alaika, atas kamu. Gitu. Barokallahu laka wa barokah alaika. Diteruskan, wa jama'a bainakuma fi khair. Wa jama'a, dan jama'a mengumpulkan bainakuma, di antara kuma itu kalian berdua. Kuma kalian berdua fi khair, dalam kebaikan. Itu doanya. Tetapi kemudian kita akan membuka tadi judulnya sakinah mawadah warohmah. Dari mana datangnya? Di dalam Ar-Rum ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenismu jadi dari jenismu dirimu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentam. Nah dari sini litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha, litaskunu itu agar merasa sakana. Taskunu itu dari sakana, tentram. Ilaiha, ilaiha diterjemahkan menjadi agar kamu merasa tentram, ilaiha kepadanya. Jadi litaskunu ilaiha berasal dari sakana yang kita terjemahkan menjadi sakinah. Itu ada di dalam surat Ar-Rum ayat ke-21. Wa ja'ala, dan menjadikan bainakum, di antara kalian, mawaddatan warahmatan. Mawadah itu adalah rasa cinta, warahmah itu rasa kasih dan sayang. Inna, sesungguhnya, fi dzalika, di antara atau yang demikian itu, dzalika itu la ayatin adalah tanda-tanda, sungguh menjadi tanda-tanda li qaumi, bagi kaum yatafakkarun, mereka yang berpikir. Jadi yang dimaksud dengan sakinah dari kata litaskunu ilaiha, yang diterjemahkan agar kamu merasa tentram bersamanya. Dari muzarod, kalau yang sedang belajar nahwu sorof, ada sakana atau tenang, artinya diam, yang berupa kata kerja sebagai fi'il mudhorik, begitu. Taskununa, una itu adalah sebagai jamak, karena dimulai dengan tak, maka jadi diterjemahkan kalian, agar kalian tentram, ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga, maksudnya begitu. Jadi kalau kata litaskunu ilaiha adalah ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga. Bagaimana memperolehnya? Ada 4 hal untuk memperoleh sakinah. Memperoleh ketenangan itu ada 4 hal. 1, harus kuat agama. Kalau tidak kuat agama, dengan mudah, tadi judul cerai itu sangat mudah keluar dari mulut suami. Kalau agamanya kuat, tidak akan mungkin keluar kata-kata itu. Yang kedua, rasa cinta. Kenapa cinta ini penting? Kata orang tua dulu, kawin aja dulu, cinta mah nuturkeun, kan begitu. Cinta memang bisa tumbuh dengan sendirinya. Apalagi kita ini, kita yang sudah setua ini, melihat istri sudah mulai jalannya susah, harus tambah cinta. Itu istriku yang dulu gagah, cantik, jelita, sekarang jalan aja sudah susah, harus tambah cinta, begitu. Lihat suami yang dulu bangun juga, sekarang mah sudah susah, harus dibangunkan, begitu.
Harus tambah cinta ketika lihat suami tidurnya ngorok, tertelungkup, kasihan. Dia adalah bapak anak-anak saya, kan gitu. Harus tambah cinta. Jadi melihat kesulitan, melihat kekurangan yang ada di dalam pasangan kita, justru harus makin cinta. Itu namanya sakinah. Yang ketiga adalah lisan. Hati-hati mengumbar kata-kata. Bahwa masakannya tidak enak, jangan langsung bilang tidak enak. Bilang aja bahwa misalnya ieu teh asin teuing, jangan bilang ini asin teuing lebok we kumaneh ulah gitu, menyakitkan. Tapi bilang besok lusa saya ingin ditambah airnya gitu. Karena saya sudah tua, sekarang sudah mengurangi garam gitu. Takut tekanan darah tinggi gitu. Sugana ngarti istrina, lamun teu ngarti kucurkeun ku solangan caina. Ame rada encer begitu. Ya, yaitu yang ketiga, lisan, hati-hati dengan lisan. Yang keempat tentunya kita sebagai muslim adalah doa. Jangan lupa berdoa. Karena ada sesuatu yang di luar dari nalar manusia, yaitu melalui doa. Jadi saya ulangi, bagaimana supaya bisa sakinah? Pertama adalah agama yang kuat. Jadi jangan kemudian bapak-bapak pergi ke masjid, sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, bahkan mendengarkan tausiah, sementara ibu-ibu di rumah ditinggalkan. Tidak boleh. Ibu-ibu berhak untuk mendapatkan hak untuk pergi ke masjid taklim. Suruh pergi ke masjid taklim, suruh ikut belajar di para ustadz yang lain. Atau ajari sendiri oleh bapak-bapak sekalian. Ilmu yang diperoleh dari masjid, sampaikan di rumah. Mama, tadi di masjid dikatakan bahwa laki-laki itu boleh 4, cina gitu. Punten. Maksudnya tadi di masjid bilangnya begitu, tapi papa mah moal gitu bahasana tuh. Gitu bahasana mah. Tadi di masjid bilangnya begitu, papa mah moal gitu. Jadi sampaikan ilmu-ilmu yang ada di masjid itu kepada istri-istri kita di rumah. Kalau kita tidak mampu menyampaikannya, suruh istri untuk belajar sendiri ke masjid taklim, ke tempat-tempat belajar begitu. Jadi saya ulangi, untuk supaya sakinah, pertama agama yang kuat, kedua harus punya rasa cinta, ketiga lisan yang baik, keempat berdoa. Yang kedua mawadah. Mawadah itu diambil dari kata wadda. Dalnya ada 2. Kalau di dalam bahasa Arab, kalau dalnya 2, digabung, dikasih tasjid. Jadi wadda, begitu. Aslinya wadada. Wada ini diterjemahkan menjadi cinta kasih yang terjalin di dalam pernikahan. Jadi wadda itu adalah cinta kasih yang asalnya dari kata menyukai. Wada itu menyukai. Tetapi kemudian isim masdarnya atau produk daripada menyukai itu adalah mawadatan. Itu adalah mu'anas. Mawadatan, cinta yang dalam. Itu mawadah. Nah, untuk memperolehnya langsung saja biar cepat. Bagaimana untuk memperoleh mawadah? Mencintai dalam kekurangan yang tadi saya contohkan itu. Ketika istri sudah mulai kurang, bapak sudah mulai kurang, maka kita harus bisa jauh lebih mencintai dibanding dulu ketika istri kita itu cantik. Sekarang mah sudah tidak cantik lagi. Kasihan istri saya sudah tidak cantik lagi. Makin harus cinta begitu. Sekarang mah istri saya mah sudah susah jalan. Makin harus dicintai. Jangan dibalik begitu. Karena apa? Dialah yang telah melahirkan anak-anak kita. Dia yang telah berjuang menyiapkan makanan setiap pagi. Ketika harus kerja ke ITB, tuturubun, harus cepat absensi, bisi dicoret absensinya. Kan gitu. Zaman dahulu, setiap subuh nyiapkan makanan, pulang kerja ngalelehe, capek nonton TV gitunya. Kasihan tas suami teh, disiapkan airnya gitu. Kasihan gitu. Nah, kasihan pada kondisi kekurangan itu disebut mawadah. Dalam kondisi kekurangan kita tambah cinta, itu mawadah. Maka caranya bagaimana? Lakukan empati seperti yang sudah saya ceramahkan sebelumnya. Kepedulian yang dalam. Tadi itu peduli. Istri saya membawa misalnya belanjaan dari pasar. Gretken ku saya. Gitu. Ayo nama dibalik karunya, maknya kudu babawaan, nanti juga dimakan bersama. Babawaan di bawahku kita, gitu.
Mau pergi ke majlis taslim, ke talim ternyata hujan, diantar sama kita, bawain payung, pakai motor, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita harus empati bahwa kebutuhan pasangan kita itu apa, tanpa diminta kita berikan. Itu adalah mawadah. Yang terakhir, warohmah. Rohmah itu adalah berasal dari rohima, muzarodnya. Mengasihi, menyayangi. Isi masdarnya adalah hasil daripada menyayangi itu adalah rahmatan. Rahmatan itu adalah kasih sayang dari Allah dan juga kasih sayang dari pasangan tentunya. Untuk memperolehnya biar cepat, yaitu bahwa kita selain mencintai karena kekurangan, memiliki empati, kepedulian yang dalam, dilengkapi dengan sakinah, yaitu agama yang kuat, dengan cinta, dengan lisan dan doa, maka insya Allah doa kita samawa itu sakinah mawadah marohmah itu dapat terjadi. Saya ulangi sebagai penutup, sakinah adalah ketenangan atau kedamaian dalam rumah tangga, dan di situ harus diusahakan dengan agama yang kuat, dengan cinta, dengan lisan yang baik, dengan doa. Mawadah adalah cinta kasih yang terjalin di dalam pernikahan atau di dalam kita berkeluarga, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan paman, hubungan kita dengan tante, hubungan kita dengan anak buah, hubungan dengan anak-anak sendiri, hubungan dengan rekan-rekan di HPITB ini. Cinta kasih yang terjalin di dalam hubungan kita ini, yaitu mencintai dalam kekurangan. Kalau ada teman yang berkekurangan, harus empati kita, golosor atau bantuan gitu. Jangan sampai diminta. Tahu sahabat saya ini sedang susah, golosor di bantuan. Nah itu baru benar teman. Itu baru namanya mawadah. Baru yang terakhir, warohmah, tercurah kasih sayang, kepedulian yang mendalam. Yaitu memiliki empati, memiliki kepedulian yang dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar.